Halo semuanya, selamat datang lagi di News Legy Gadgets untuk minggu kedua untuk bulan Juli 2021 dan kalau video emang lagi sepi, pokoknya nonton lah video iPhone ungu itu saya mencurahkan isi hati saya, mengeluarkan semua keringat saya untuk bikin konten itu ya. Jadi jangan lupa follow Legy Gadgets, gue di Jori Leonardo-nya 2 dan Legy Titip untuk jualan barang-barang kalian. Kita langsung mulai dari berita pertama, itu datang dari sebuah aplikasi di Android yang cukup menarik di mana ini bisa bilang tips juga untuk kalian karena aplikasi water resistant tester ini itu tuh bisa ngetes IP67 sama IP68 dari smartphone kalian dan dia itu pakai in-device barometernya, di mana hal ini itu menarik karena kalian tuh bisa tahu oh sebagus apa sih si IP67 dari smartphone kalian. Tapi tetap walaupun kalau ini udah melewati tes itu tidak berarti kalian punya sebuah pembenaran untuk melempar smartphone siapapun yang kalian tes untuk ke cloud ya. Ini hanya untuk mengetes, jadi nggak begitu. Maksud gue kan handphone IP67 pun, nggak 67 pun gue tetap pakai buat mandi. Cuman kalau 67 untuk dilakukan kayak langsung nyemplung ke bowl of water gitu kayak buat gue aneh aja. Moving on, kita ngomongin OnePlus, ini hal yang menarik banget. Ini ngomongin Windows 11 lagi. Jadi kemarin kan ada Nokia dengan Lumia dengan di mana dia itu bisa ngejalanin Windows 11. Ini menarik karena ada OnePlus 6T 60 yang ngejalanin Crysis. Salah satu game yang cukup terkenal beberapa tahun lalu, di mana ini adalah game yang merusak spesifikasi kalian, merusak bagaimana PC kalian, kayak game yang berat banget. Tapi sekarang udah bisa dijalanin di OnePlus 6T. Bahkan selain itu dia juga bisa jalanin Hitman 4. Jadi hal yang menarik adalah, ini bukan Hitman yang trilogi itu ya, tapi yang sebelumnya. Jadi yang menarik buat gue adalah sekarang yang ngomongin masalah smartphone. Ini tuh kayak membuktikan kalau dulu Crysis itu adalah sebuah mimpi buruk untuk PC game. Tapi dengan adanya OnePlus 60 ini nunjukin kalau oh ternyata benchmark dari sebuah smartphone itu udah sampai di titik Crysis gitu. Jadi catching up lah gitu. Oke, moving on, kita ngomongin OnePlus India. Ini juga keren banget ya. Jadi OnePlus India itu baru aja nge-tweet yang tentu aja fatal banget. Karena isi tweetnya adalah menyatakan sebagus apa S Pen, yang literally sebenarnya itu harusnya tweet untuk Samsung. Gua rasa untuk Samsung India atau gimana. Jadi gua rasa ini kesalahan dari PR-nya, mungkin kesalahan dari agensinya, gue ngerti, karena mungkin aja PR yang sama itu yang hands on untuk si OnePlus dan juga Samsung. Jadi cukup fatal sih, maksud gue, untuk lo OnePlus ngeluarin postingan Samsung yang ngomongin empower S Pen something. Ini kayak sama fatalnya sama ketika OnePlus tuh bikin masalah kondom-kondoman. Oke, moving on, kita ngomongin Exynos 2200. Ini menarik banget karena sebuah tipster leaker menyatakan kalau Exynos 2200 ini akan jauh lebih baik dibandingkan Snapdragon 895. Dan menariknya gini, kalau kita ngomongin secara CPU, yang paling tinggi itu A15, Exynos 2200, dan akhirnya Snapdragon 895. Tapi kalau kita ngomongin GPU, ini kabarnya bakal Exynos dulu, A15, baru Snapdragon 895. Jadi akan menjadi hal yang menarik banget kalau emang seandainya si Exynos ini itu bakal menjadi raja baru untuk kelas Android. Walaupun mungkin terbatas untuk Samsung, tapi mungkin ke depannya itu bisa berpindah ke brand-brand lain kayak Vivo kan pakai juga dan segala macamnya. Jadi kita lihat aja nanti perbandingannya, pertempurannya antar para SoC ini bakal gimana. Oke, moving on, kita ngomongin Qualcomm smartphone. Ini hal yang menarik juga. Snapdragon 888 144Hz AMOLED, terus dia itu harganya itu 1.500 USD. Dia dapat TWS bumper, jadi kayak paket lengkap, nggak cuma dapat case doang. Dan ini menariknya adalah configure-nya itu bakal fully configure by Asus, jadi kayak dibikin Asus, service center Asus dan segala macamnya. Jadi sebenarnya kan udah bisa dibilang sebuah smartphone yang bocor dari beberapa saat lalu, dimana ini adalah Snapdragon, smartphone for Snapdragon Insider. Cuman hal yang aneh buat gue pribadi adalah masalah fingerprint-nya. Fingerprint-nya pakai ultrasonic yang sama di Samsung, cuman tadi gue bilang Asus Samsung. Pokoknya yang ngerjain tuh Asus, yang ini barusan Samsung. Cuman dia itu masih di belakang smartphone. Jadi itu kelihatannya itu somehow kolot, kayak orang tua banget untuk desainnya. Gue nggak tahu kenapa dia approve desainnya, tapi menurut gue ini aneh banget. Tapi Indonesia gue rasa belum akan masuk dalam waktu dekat, dan gue rasa nggak akan resmi juga. Nggak tahu ya, mungkin Asus Indonesia tiba-tiba bawa ke Indonesia, kita nggak pernah tahu. Moving on, kita ngomongin Galaxy Z Flip 3 Lite. Dimana tadi kita ngomongin Samsung Exynos, sekarang kita ngomongin Samsung dengan perilisannya di 11 Agustus. Kabar-kabarnya, rumor yang udah lama ini muncul lagi, di mana Galaxy Z Flip 3 itu bakal ada versi Lite ya. Karena rumor belakangan tuh kan emang ngomongin kalau Z Flip 3 dan Z Fold 3 itu kan jauh lebih murah. Bahkan Z Flip 3 itu kabarnya ada jauh lebih murah, signifikan 200 USD atau sekitar 3 juta. Jadi baik-baik lagi, gue rasa Z Flip 3 Lite ini gue rasa akan sekedar rumor doang, untuk panas-panasin doang.
Baik-baik lagi, gue rasa akan tetap Z Flip 3 doang, tapi dia akan jauh lebih murah, mungkin itu bener. Cuma kalau sampai Z Flip 3 Lite dengan SoC yang berbeda, gue rasa akan terlalu banyak di launching Samsung di tanggal 11 Agustus nanti. Karena kita ngelihat dari si tipster, si F18, si Licker itu juga memperlihatkan beberapa desain, beberapa warna-warna dari Z Fold 3 itu ada hitam, putih, hijau ya nggak salah. Terus yang Z Flip 3 itu jauh lebih berwarna, terus masih ada Galaxy Watch, masih ada Buds di 11 Agustus. Nah, tapi kalau kita ngomongin Samsung sendiri itu juga akhirnya memberikan surat ancaman ke para tipster-tipster. Jadi satunya itu dari All About Samsung, Satunya itu dari All About Samsung, si Max Jamber dan F18 juga kabarnya dapat surat ancaman ini. Jadi, abis Apple, Xiaomi, sekarang Samsung. Tapi sebelum kita berpindah ke Apple, kita ngomongin Samsung sedikit. Ini untuk Galaxy Tab S8. Cukup lama sebenarnya perpindahan dari S7 ke S8, coba menariknya adalah S8 sendiri kan kemarin kalau lu ngikutin news gua, itu gua ngebahas masalah S8 itu punya keyboard sendiri, layarnya tuh hampir menyamai laptop, dia punya 3 ukuran, kemarin ada bocoran dan segala macamnya. Cuma kabarnya ini bakal baru ada di 2022, jadi harusnya masih lama. Jadi kalau kalian masih punya S7 ya santai aja dulu, nikmatin aja dulu Snapdragon 895 kalian itu. 875. Oke, ngomongin Apple, masih ngomongin leaker yang tadi. Apple, salah satu leaker terbesarnya, Kang, itu kalau kalian nggak tahu, dia tuh mainnya di Weibo, biasa tuh ngobrolnya kalau nggak salah Love to Dream something, di mana dia akhirnya dilanjutkan lagi. Kemarin kan emang udah katanya bakal di track location-nya dan segala macam, karena dia akurasinya tuh emang bagus banget. Nah, kali ini datang sebuah permintaan untuk menghapus lagi pos-pos di Weibo-nya sampai 500 pos atau 500 pos, dan somehow nggak semuanya tentang leak, karena beberapa dari antara mereka tuh kayak nge-review dan hal lainnya. Jadi kayaknya masalah leaker ini gue nggak ngerti ya, karena kan menurut gue sendiri kan leaker tuh bisa aja suatu hal yang emang di-setup dari sebuah perusahaan sebagai marketing tools. Jadi kalau sampai di titik dimana kenapa marketing tools, kalau kalian nanya itu untuk nge-hypein sesuatu, jadi kalau sampai di titik dimana sampai dia ngeburu leaker, agak aneh sih. Mungkin leaker yang dia mau dia nggak suka kali ya, jadi dia milih-milih gitu. Oke, moving on, masih ada dari LG. Ini juga menarik, ini masih berhubungan dengan Apple dan Samsung. Jadi kalau kalian tahu LG sendiri kan emang kabarnya punya 400 toko, dia udah berhentikan divisi smartphone dia. Dan Apple tuh nge-propose mau jualan di sana. Dan Samsung tahu hal ini dan dia nggak terima dong. Kalau Apple bisa jualan di sana, bisa masuk ke penetrasi ke 400 toko, Samsung tuh ada kemungkinan di negara dia sendiri tuh bisa diserang. Jadi banyak faktor yang membuat LG itu nge-suspend atau secara temporary menyatakan ini mungkin nggak akan dilanjutkan. Pertama, dari toko kecil dan toko menengah, kalau sampai toko-toko besar kayak Samsung yang jual Samsung, LG yang jual LG, itu bisa ngejual Apple, bisa ngejual Samsung, itu udah pasti mati. Semua orang akan ke toko besar itu. Kedua, kita ngomongin masalah si Apple itu cuma mau masuk ke 200 toko. Mungkin dia milih yang strategis doang. Dan di sini kan sempat ada masalah juga di mana nggak bisa semuanya masuk, jadi kayak laptop tuh harus tetap LG, jadi Mac, iMac, MacBook and stuff itu semuanya nggak bisa masuk. Dan kabar-kabarnya sih training dari karyawan LG untuk produk Apple udah dihentikan, terus masih ada hubungan juga. Mungkin kalian melihatnya dari sisi divisi smartphone, tapi kalau kalian ngelihat dari divisi ekosistem sendiri, LG pasti punya produk yang bisa connect dengan SmartThings LG lainnya, jadi harusnya baik-baik lagi. Kalau dia ngejual Apple, ada kemungkinan orang nggak akan pakai ekosistem LG lain, jadi bisa menyerang setidaknya divisi lain yang ada pada di LG itu sendiri. Jadi ini cukup menarik. Cuma sampai sekarang masih temporary, udah suspension, jadi tunggu aja mungkin. Nggak tahu lah ke depannya bakal gimana. Oke, kita ngomongin Apple, jadi gue akan nge-scroll dulu bentar. Oke, yang pertama adalah Wi-Fi network yang bisa ngebikin Apple kalian, iPhone kalian tuh sedikit rusak. Jadi seorang security research menemukan kalau kalian punya connect ke Wi-Fi yang tulisannya persen N, persen S, persen P, itu bisa nge-disable Wi-Fi di iPhone kalian. Kayak reset network setting pun membantu, tapi akan ngebuat kayak Wi-Fi kalian agak ngebug begitu. Jadi somehow kalau kalian suatu hari nanti mau login ke Wi-Fi teman kalian, mungkin dia iseng ya kan, dia nggak tahu separah apa hasilnya. Jangan pernah mau kalau ada persen S, persen P, karena katanya itu berhubungan dengan coding. Nggak tahu apakah di fix atau enggak, kita tunggu aja nanti. Terus kita ngomongin iPhone 13. Jadi iPhone 13 dikabarkan bakal punya wireless charging atau reverse charging. Jadi maksudnya di sini katanya untuk masalah MagSafe yang bagian belakang itu akan jauh lebih besar. Ada kemungkinan untuk reverse charging, ada kemungkinan untuk memastikan wireless charging yang jauh lebih cepat dibandingkan si MagSafe itu sendiri. Tapi ada kemungkinan juga
apa ya kemarin gue juga lupa. Gue kemarin punya opini karena gue udah halu nulisnya jadi gue agak lupa. Tapi kalau kita ngomongin si MagSafe sendiri, ada kemungkinan hanya untuk memperkuat antara MagSafe tuh karena kan banyak video-video gampang jatuh. Tapi kita lihat nanti. Terus kalau kita ngomongin iPhone 13 sendiri, ini dari dummy-nya dan casing-casingnya juga udah keluar. Jadi kalau kalian punya casing iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 mini, iPhone 12, 12 Pro, 12 mini, 12 Pro Max, dan berharap ke 13 kalian nggak perlu ganti casing, kalian akan salah total karena dari dummy-nya dan dari casing yang dibuat semua itu bakal berbeda untuk urusan kamera cutout-nya dan segala macam ya. Jadi selamat di casing baru. Terus kita ngomongin dari, ini hal yang menarik adalah iPhone 14. Memang terlalu cepat untuk ngebahas iPhone 14, but sebuah berita datang dari LG menyatakan kalau mereka mau step up game mereka untuk urusan display. Jadi mereka akan fokus bikin LTPO display, di mana LTPO itu bisa bikin smartphone kalian itu bisa 120 refresh rate dynamic, di mana ini akan menarik kalau seandainya di iPhone 13 atau mungkin 12s yang kita sampai sekarang belum tahu namanya, walaupun mungkin lebih ke arah 12s, tapi demi clickbait ke 13, Pro-nya itu kan bakal pakai LTPO, yang berarti bakal 120 Hz. Tapi untuk yang non-Pro-nya itu kan nggak bakal LTPO. Ini bakal menarik kalau seandainya di iPhone 14 itu bakal langsung yang non-Pro itu bakal nggak LTPO. Jadi kenapa menarik? Karena kalian bisa ngelihat seberapa good deal-nya ketika iPhone 12 rilis dengan OLED-nya dan juga SoC yang sama dengan Pro. Jadi siapapun yang ngerasa pengen OLED dan nggak mau keluar duit banyak untuk Pro, mereka punya opsi ini. Nah, ketika iPhone 14 rilis, dia punya 120 Hz dan dia punya OLED juga, display sama, mungkin beda di kamera, maka akan ada sedikit banget pembeda antara Pro Series dan juga si non-Pro Series. Jadi kemungkinan orang akan pergi lagi dari Pro Series dan ke iPhone 14. Dan mungkin satu-satunya yang bisa membedakan atau eksklusivitas yang terjadi adalah rumor dari Ming Chi Kuo yang menyatakan kalau iPhone nantinya 14 itu bakal pakai punch hole. Jadi ini akan membedakan dia. Kalau kalian ngeliat kayak, oke, iPhone 14 Pro itu punya punch hole, iPhone 14 itu cuman pakai notch. Ada kemungkinan orang akan memilih punch hole karena itu lebih baru. Baik-baik lagi gue ngomongin masalah sosial. Masalah pengakuan sosial yang gue udah bahas di iPhone ungu kemarin, jadi tolong ditonton. Oke? Dan I guess itu aja untuk yang bisa gue bahas. Tadi ada sedikit yang pengen gue bahas, itu masalah masalah iPhone 14 juga kabarnya itu nggak bakal ada mini lagi. Jadi adanya 14, 14 Max, 14 Pro, dan 14 Pro Max. Dan terakhir kita ngomongin dikit untuk si Apple M2, di mana ada sebuah informasi dari leaker baru yang cukup bagus untuk track recordnya, namanya adalah Dylan DKT, di mana si Dylan DKT ini menyatakan kalau M2 itu bakal rilis di awal 2022. Jadi masih lama. Jadi kalau kalian mau beli M1 kayak gue kan pengen beli Mac Mini tiba-tiba ya, itu masih lama. Dan M1X itu bakal untuk Pro Series. Dan M2 itu bakal dirilis barengan sama MacBook Air yang berwarna yang pernah dibahas sama John Prosser. Ya sedikit tambahan aja. Sama iPad juga kabarnya nanti next year itu bakal pakai 11 inch, itu bakal yang mini LED jadi yang OLED. Oke? So, MacBook Pro juga tahun sebenarnya mau dibuang. Ya itu gitulah. Oke, that's it untuk news minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jori Leonardo-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Stay safe you all. Gak usah keluar kalau nggak penting. Kalau keluar pakai masker, kalau bisa 5 gitu. Bye bye guys.